Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 317, dia hanya menekan perasaannya. Hanya ada dua wanita muda di keluarga Seng. Sekarang Seng Minggui telah diusir dari keluarga, wajar saja jika kakek ingin membawa Seng Minglan kembali ke rumah. Adapun Will yang baru saja bertunangan dengan Seng Minggui, ketika dia tahu tunangannya itu sudah tidak punya uang, dia tidak ingin menikahinya lagi meskipun dia menyukai tubuhnya. Jadi dia pergi ke Seng Mansion keesokan harinya dan meminta untuk membatalkan pertunangan. Kakek Seng tidak bisa memaksanya untuk menikahi Seng Minggui sekarang karena dia bukan lagi seorang Seng, jadi dia setuju untuk membatalkan pertunangan. Namun, setelah itu, Will bertanya kepada kakek Seng tanpa malu-malu, apakah dia bisa bertunangan dengan Seng Minglan. Dia telah meninggalkannya pada malam sebelum pertunangan. Tapi sekarang dia menginginkan Seng Minglan. Enyahlah. Kakek Seng menjawab dengan satu kata. Dia memang seorang yang tidak mengerti apa itu moralitas. Kakek Seng tidak akan pernah mengkhianati Seng Minglan lagi. Dia benar-benar ingin cucunya kembali ke sisinya. Namun, sekarang Seng Minglan sudah memiliki perusahaannya sendiri, apakah dia bersedia kembali? Tentu saja tidak. Terlebih lagi, Seng Minglan sekarang bersama Jing Yun. Meskipun mereka hanya bisa bertemu sekali sehari, dia merasa puas dan bahagia. Mereka membuat janji. Setelah selesai bekerja, Jing Yun akan menjemput Seng Minglan dari perusahaannya untuk makan malam. Kemudian, Jing Yun akan mengantar Seng Minglan pulang. Kadang-kadang, Jing Yun akan datang menemuinya di pagi hari. Dan hari ini adalah salah satu harinya. Meski sederhana, Seng Minglan menghargai waktu yang dihabiskannya bersama Jing Yun. Dia akan bercerita tentang perusahaannya dengan Jing Yun. Kadang-kadang, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membelai Jing Yun. Jing Yun tahu maksudnya, tetapi dia menurutinya. Dia tidak pernah menunjukkan rasa kesal. Kadang-kadang, ketika mereka berada di jalan, Seng Minglan akan meminta pelukan secara terbuka. Mungkin, dia telah terlalu lama kehilangan cinta. Atau mungkin, Jing Yun harum sekali menurutnya. Seng Minglan memikirkan banyak sekali alasan untuk tindakannya. Sekarang Seng Minggui sudah pergi, tidak ada lagi nona muda di keluarga Seng. Aku punya firasat bahwa kakek ingin aku kembali. Tapi aku tidak punya sedikit pun keinginan untuk kembali ke keluarga Seng. Jika kamu kembali, kamu masih bisa bekerja di luar. Itu akan berbeda. Aku tidak akan bisa menemuimu kapanpun aku mau. Seng Minglan mengeluh. Jing Yun memeluk Seng Minglan dengan erat. Mengapa kamu merasa tidak aman? Mengubur kepalanya di dada Jing Yun, Seng Minglan sangat feminin, tidak seperti dirinya yang biasanya berwibawa sebagai nona muda di keluarga Seng atau bos di perusahaannya. Jing Yun yang memegang payung memberikan kotak makan siangnya kepada Seng Minglan dan menyuruhnya masuk ke kantor. Saat itu masih sangat pagi, jadi belum ada seorang pun di kantor. Ketika Jing Yun berbalik dan hendak pergi, Seng Minglan memberanikan diri untuk menoleh dan menciumnya. Jing Yun tercengang. Namun Seng Minglan menutup matanya. Jing Yun tidak mundur. Sebaliknya, dia terus mencium bibir tipis Seng Minglan. Dia ingin mengatakan kepadanya bahwa bukan karena dia tidak menginginkannya, dia hanya menahan perasaannya selama ini. Ketika Seng Minglan merasakan perasaan Jing Yun yang meluap-luap, dia pun menanggapinya. Saat mereka melepaskan satu sama lain, lipstik Seng Minglan sudah habis. Masuk saja sekarang, kalau tidak, orang-orang mungkin melihat kita. Seng Minglan mengangguk dan dengan enggan mengantar Jing Yun pergi. Ia tahu bahwa kehidupan seperti itu tidak akan berlangsung lama. Namun, ia akan berusaha keras untuk mempertahankan dan menghargainya. Malam ini adalah malam VVIP Huang Yao. 2 hari yang lalu, tim pemasaran telah mengeluarkan ide kreatif dalam mempromosikan acara tersebut setelah mengetahui arah mana Huang Yao akan bergerak maju di masa depan. Pada pukul 6, Huang Yao mengirimkan mobil mewah ke rumah-rumah para wanita kaya. Karena Huang Yao bertanggung jawab atas transportasi mereka ke tempat acara. Hingga saat ini, semua tamu masih belum tahu bahwa ada 2 lokasi utama untuk acara tersebut. Dan di antara para wanita kaya, 2 Nyonya Liu ditempatkan di lokasi utama yang berbeda. Pukul 6:30, Seng Xiao kembali ke Jingting dan melihat Mu Qi. Dia telah berganti pakaian dengan gaun emasnya. Dia tampak muda, percaya diri, dan elegan. Melihat Mu Qi terlihat begitu cantik, Seng Xiao ingin sekali menjepitnya di tempat tidur dan bercinta dengannya. Namun dia menahan keinginannya demi acara malam ini. Tak lama kemudian, mereka berangkat. Setengah jam kemudian, mereka sampai di Hotel Seiman yang sangat romantis. Ini adalah lokasi utama yang sesuai dengan tema yang menghangatkan hati. Seperti yang lainnya, hotel ini berjarak 40 km dari sini. Satu di selatan dan satu di utara. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah kedua Nyonya Liu bertabrakan satu sama lain. Ketika staf hotel melihat Seng Xiao dan Mu Qi, ia langsung membawa mereka ke aula. Itu adalah pertama kalinya Mu Qi datang ke lokasi utama. Sepertinya Departemen Perencanaan telah berupaya keras untuk mendekorasi tempat itu.
Agar sesuai dengan tema tempat utama ini, banyak bunga mawar dan lilin wangi digunakan untuk menghiasi tempat tersebut. Dengan pencahayaan yang redup, suasananya sungguh menakjubkan. Apakah Nyonya Liu sudah ada di sini? Mu Qi bertanya kepada staf Departemen Perencanaan yang bertanggung jawab. Dia sudah sampai di sini beberapa waktu lalu. Sekarang dia ada di atas, mencari Nyonya Liu yang lebih muda. Nona Mu, kurasa semuanya tidak akan berjalan lancar malam ini. Tidak apa-apa. Jika ada keadaan darurat, segera beritahu aku. Malam ini, semua tamu berdiskusi tentang acara Huang Yao. Acara ini memberikan perasaan menyegarkan bagi semua orang sejak awal. Tentu saja, mereka menantikan apakah mantra itu dapat dipatahkan kali ini, yaitu pertarungan antara kedua Nyonya Liu. Namun, ketika acara dimulai pukul 7, tamu tersebut mendapati bahwa jumlah mereka hanya setengah. Di mana separuhnya lagi. Dan tentu saja, Nyonya Liu yang tertua tidak dapat menemukan musuhnya, Nyonya Liu yang lebih muda. Tak lama kemudian, layar besar itu pun menyala. Dan mereka pun melihat lokasi utama acara lainnya. Para tamu terkejut saat melihatnya. Di mana mereka? Apakah mereka juga ada di Hotel Seiman? Apakah mereka ada di atas atau di bawah? Ini sangat menarik. Acara Huang Yao kali ini sangat menarik, saya menyukainya. Namun, tidak seperti tamu lainnya, Nyonya Liu datang ke acara itu untuk bertengkar dengan saudara iparnya. Kalau tidak, tidak ada gunanya dia berada di sini. Jadi, ketika dia melihat Nyonya Liu yang lebih muda di layar besar, dia meraih tongkat dan bertanya, di mana lokasi lainnya? Di lantai berapa?